telepon Pak Absalom untuk dihubungkan dengan Pak Bupati, begitu ya? Betul sekali Pak Eli. Jadi setelah mereka bertemu, Pak Bupati telepon lagi ketua ULPI datang di rumah Bupati malam itu. Dan instruksi dari Pak Bupati bahwa Mel, ketua ULPI, engkau segera amankan ini PT Karya Manual untuk tender di itu pembangunan Puskesmas Alor Timur. Begitu Pak Eli. Jadi tapi ada pesanan lagi dari Pak Bupati bahwa segera amankan dengan Pak Mel Atakai. Halo, selamat sore Pak Sius. Ya, selamat sore Pak Eli. Wah, mantap. Nah, terima kasih Pak Sius ya, kita sudah bisa bertemu walaupun online. Nah, ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Sius sedikit dulu terkait dengan indikasi-indikasi korupsi atau tipikor di Kabupaten Alor. Jadi kita mulai saja, tetapi sebelum itu saya mau perkenalkan dulu. Saat ini saya terhubung dengan seorang masyarakat dari Kabupaten Alor, yakni seorang yang luar biasa, Pak Sius Jobo. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Sius Jobo ini adalah seorang aktivis asal Kabupaten Alor yang kritis terhadap pemerintah. Dalam hal ini beliau betul-betul memperjuangkan makna sebuah kebenaran yang selama ini diperjuangkan, tetapi beliau ini cukup berjibaku dalam memperjuangkan kebenaran. Oleh sebab itu dan sehubungan dengan pemerintahan kami kemarin, ternyata di sini Sius Jobo ini memiliki beberapa fakta-fakta hukum atau beliau memiliki cerita terkait dengan adanya indikasi korupsi di Kabupaten Alor. Nah, untuk itu pada hari ini beliau berkesempatan untuk saya wawancarai. Oke, kita langsung saja ke Pak Sius. Pak Sius, selamat sore Pak Sius. Sudah mau bergabung, terima kasih sudah mau bergabung dengan Hukrim RDTV. Baik Pak Sius, ini saya mau tanya-tanya sedikit dulu ya terkait dengan pemberitaan kami kemarin bahwa di Kabupaten Alor ini diindikasikan ada tindak pidana korupsi. Seperti itu Pak Sius. Tetapi dalam pemberitaan kami itu ada juga penyampaian yang kami utarakan di sana sebagai sangkaan atau diduga dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Khususnya ini saya mau mengangkat kembali atau memperjelas kembali kepada masyarakat terkait adanya
indikasi korupsi di sini. Dalam hal ini gratifikasi yang diduga diterima oleh Bupati Alor melalui Kepala WLP ketika itu, yaitu waktu itu Kepala WLP masih dijabat oleh Pak Melian Melatakaya, sehingga kemudian saya memandang kondisi tersebut terkait dengan pemberitaan kami tersebut. Kira-kira apa yang bisa Pak Sius sampaikan kepada publik, yang Pak Sius ketahui ya, terkait dengan indikasi gratifikasi tipikor ya yang terjadi di Kabupaten Alor. Mungkin Pak Sius ketahui terkait dengan adanya indikasi tipikor tersebut, sehingga kita bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Jadi jangan hanya mengira atau menerka-nerka atau menebak, tetapi ini adalah sebuah realita yang terjadi di Kabupaten Alor. Jadi Pak Sius, coba Pak Sius gambarkan sedikit. Pak Sius, silakan Pak Sius. Terima kasih Pak Eli, sebagai pimpinan redaksi hukum dari kita yang tapi saya tahu pasti atau suapnya yang terjadi di Pemkab Alor ini justru bukan menjadi lasing bagi kami para kontraktor. Nah, itu selama Bupati Alor Amon Jogo ini dia 2 periode dia memimpin Alor ini, itu menjadi sayur asamnya bagi praktik kerjanya mereka. Karena saya juga dulu dari proyek juga bekerja begitu. Saya juga pernah juga di setiap dinas atau OPD yang dimana bahwa dinas-dinas mereka itu sudah dalam 1 tahun anggaran itu dalam pembahasan itu pekerjaan fisik, baik itu pengadaan maupun fisik yang sudah dititipkan di setiap OPD masing-masing dalam PPA mereka itu kan kita sebagai pencari kerja dalam hal ini sebagai kontraktor itu wajib untuk pergi sebagai mitra itu kami sudah pergi untuk meminta baik itu kepala dinas atau di PTK kami pergi untuk kalau ada pekerjaan kami mitra untuk bisa pengadaan barang dan jasa itu. Tetapi anehnya kami waktu pergi sampai di PTK atau kepala dinas itu jawaban mereka sama semua, yang membuat kami bingung. Karena baik itu penunjukan langsung PL yang ada di DPA mereka, itu di DPA-nya dinas-dinas yang bersangkutan itu, mereka cuma satu saja. Mereka minta bahwa begini om doang mereka kontraktor datang di kami itu, tetapi semua pekerjaan yang ada di DPA kami ini harus izinnya Pak Bupati dulu, bahwa rekomendasi dari Pak Bupati. Nah ini yang saya menjadi tanggal saya ini menjadi heran dan menjadi tanda tanya. Nilainya 50 juta saja kok bisa minta rekomendasi dari Bupati. Nah ini yang menjadi tidak masuk akal. Sebenarnya penunjukan langsung itu kalau tidak ada di DPA-nya dinas itu, PTK punya hak untuk menunjuk kepada siapa yang berwenang yang punya mitra baik dengan dinas itu yang dia bekerja tanggung jawab itu, dia berhak untuk bekerja. Tetapi ini minta lagi kepada rekomendasi dari Bupati bahwa itu rekomendasi ke PPK untuk dia. Jadi saya bingungnya begini, apa rekom ini menjadi bukti tanda pelunasan atau pekerjaan-pekerjaan yang kita mengerjakan itu bukti seperti itu. Maka di Alor ini banyak kontraktor yang gantung bendera begitu. Nah ini pekerjaan yang terjadi di Alor ini menurut saya bahwa ini terjadi karena upaya untuk memperkaya diri di pemerintahan ini. Itu yang pertama. Yang berikut itu saya ini pernah ada berkenalan dengan salah seorang pengusaha dari Kupang, salah satu kontraktor besar. Dia memang kelasnya PT Pak. Dia memang kelasnya PT. Waktu itu dia telepon Bapak Tulung Jogo ini, bahwa dia ada sedikit penting dengan Pak Bupati Alor. Waktu itu bapak saya masih dengan Pak Bupati baik-baik waktu itu di tahun 2018. Jadi dia datang, dia nginap di hotel Pulau Alor. Dia nginap, jadi bapak saya telepon Pak Bupati memang ada salah seorang rekanan dari Kupang yang mau bertemu bapak untuk mungkin dia ada komunikasi pribadi dengan bapak, apakah bisa saya antar. Jadi Pak Bupati bisa saya antar. Jadi waktu itu ketemunya di rumah jabatan. Nama pengusaha itu adalah Bapak Ongki Manase Pak. Nah setelah sampai pertemuan antara Pak Bupati dan Pak Ongki Manase, ternyata pembicaraannya untuk beliau ini sangat menentukan pekerjaan di Alor. Dia ada sementara kerja dan itu tender
waktu itu tahun 2018 tidak salah itu ada pembangunan puskesmas Maritime atau Alor Timur itu yang nilainya 4 miliar. Jadi salah satunya CP-nya itu karya Emmanuel. Jadi waktu itu dia bertemu dengan Pak Bupati bilang sudah nanti langsung berurusan dengan Pak Mel Atakai. Jadi waktu itu malam itu juga Mel Atakai itu Bupati telepon datang di rumah Bupati. Mel Atakai itu datang di rumah Bupati. Jadi maksud Pak Sius hari itu juga Pak Mel Atakai ini langsung dipanggil menghadap Bupati, begitu Pak Sius? Ya, waktu itu malam itu Mel Atakai ada di rumah Bupati. Langsung bapak kandung saya kan ada sama-sama sebagai saksi kan dia antar Ongki Manapi pergi. Nah maksud Ongki Manapi ini maksud bapak belum tahu. Nanti pembicaraan nanti dengan di depan Pak Bupati baru menyangkut dengan Toy. Jadi waktu itu dan bapak saya yang antar, jadi Pak Bupati itu sudah panggil ketua ULT itu datang, Mela itu datang. Jadi waktu itu Bupati instruksi langsung di depan Ongki Manapi bahwa nanti pembangunan gedung puskesmas Alor Timur itu nanti kasih ini PT Karya Manual kerja. Itu nilainya bersedia. Baik, jadi Pak Sius, halo. Jadi Pak Sius, itu sebelum Pak Manafe itu ketemu dengan Pak Bupati itu awalnya ketemu Pak Mel Atakai atau gimana? Nah, waktu itu dia ketemu Pak Mel Atakai. Mel Atakai mengatakan bahwa semua jenis pekerjaan baik tender itu fisik maupun pengadaan itu kami di sini ini hanya bisa mengakses dan mengelola saja di NDE ini. Tetapi yang bersangkutan itu kewenangan penuh itu ada di Bupati. Jadi kalau memang Bapak sudah dapat rekomendasi dari Bupati, oke kami bersedia untuk melayani Bapak. Jadi silakan Bapak ketemu dengan Pak Bupati. Jadi malam itu dia telepon Bapak saya untuk bisa ketemu dengan Pak Bupati. Jadi Bapak antar. Bapak saya antar ke rumah Bapak. Oh begitu ya. Berarti Pak Manafe setelah sampai di Alor, dia bertemu dulu sama Pak Mel karena disampaikan seperti itu bahwa harus ada rekomendasi Bupati, sehingga kemudian Pak Manafe ini bertemu sama Pak Mel karena di situ Pak Mel menyampaikan bahwa memang itu bukan kapasitasnya dia, tetapi harus ada rekomendasi Bupati. Sehingga kemudian Pak Manafe ini telepon Pak Absalom untuk dihubungkan dengan Pak Bupati, begitu ya? Betul sekali Pak. Jadi setelah mereka bertemu, Pak Bupati telepon lagi ketua OLT datang di rumah Bupati malam itu. Dan instruksi dari Pak Bupati bahwa Mel ketua OLT engkau segera amankan ini PT Karya Manual untuk ikut tender di itu pembangunan puskesmas Alor Timur. Jadi tapi ada pesanan lagi dari Pak Bupati bahwa segera amankan dengan Pak Mel Atakai. Segera amankan dengan Pak Mel Atakai. Jadi di situ ada mungkin ada sistem permainan 10% di dalam proyek yang bersangkutan. Mungkin seperti itu. Yang kedua berarti harus 400 juta seperti itu pada kali. Ya, maka dari itu Pak Ongki Manape ini dia hanya baru tanda jadi itu 50 juta. Nanti dalam jenjang seleksi tender yang berjalan ini nanti masih dalam masa pencermatan dan nanti pengumuman pemenang. Kalau seandainya PT Karya Manual ini kalau menang, baru di situ Ongki Manape akan kembali sisa yang belum diserahkan itu mungkin Ongki Manape diserahkan kembali. Nah, tapi mungkin merasa dari pihak OLT ini dia merasa rugi kalau seandainya dia serahkan 50 juta saja. Sisanya jangan sampai dia tidak serahkan karena orangnya sudah menang tender kan. Maka dari itu ada tawaran lain lah. Jangan sampai dugaan saya itu ada tawaran lain lagi yang memang menyerahkan langsung 10% sampai juta. Maka PT Karya Manual ini tidak dimenangkan dalam tender tersebut. Oleh karena itu kecewalah Pak Ongki Manape. Dia telepon, maka sudah yang anehnya bahwa dia sudah ketemu dengan Pak Bupati, sudah ketemu dengan Pak Mel Atakai dan sudah bicara menyangkut dengan pekerjaan ini, tapi ternyata ujung-ujungnya maksud pengumuman pemenangnya yang bersangkutan
tidak dimenangkan dalam pelelangan tersebut. Berarti Pak Sius, berarti di situ Pak Manafe ini hanya memberikan 50 juta sehingga kemudian beliau tidak dimenangkan, tetapi memenangkan perusahaan lain yang diduga memberikan penuh ya. Jadi yang diminta itu 10% dari 4 miliar itu ya. Ya, itu penekanan dari ketua ULP itu harus 400 juta. Tetapi waktu itu Pak Ongki Manabe ini hanya bawa tanda jadi 50 juta saja. Nanti dia janji bahwa saya akan kerja di Alor kalau saya menang. Ini berarti menang dulu kalau saya kasih genap ini. Dan dia juga orang baru di Alor kan gitu. Dia kan dari Kupang, orang baru datang mau buka kerja di Alor ini. Kan dia tidak serta merta langsung kasih 400 juta gitu. Kerjanya ini kalau 50 juta kalau dia kasih tanda jadi, menang dulu mau dia tambah. Ternyata dia salah. Gitu. Dia salah, dia telepon bapak saya, dia bapak Joko. Maka ini kita tidak ketemu, bapak sudah fasilitasi saya ketemu dengan Pak Bupati, bertemu dengan ketua OLP, ternyata saya salah. Jadi dugaan kami itu pasti ada orang yang bayar penuh itu itu. Maka dari itu, uang ini bagaimana cara untuk ambil? Saya sebagai Joko yang tidak tahu mengenai ini, mungkin Manape minta tolong saya. Untuk Manape minta tolong saya untuk bertemu dengan Mela Takari untuk minta kembali uang itu. Jadi waktu itu saya pergi, uang itu tidak langsung kasih saya langsung. Tetapi keesokan harinya, beberapa jelang mungkin 1-2 hari kemudian, sore-sore tepat jam begini, Pak Mela Takari itu isi uang 50 juta di dalam jok motornya dia dan tiba di rumah. Waktu itu saya ada di rumah dan dia datang menyerahkan kembali uang 50 juta itu. Nah, jadi ini sistem permainan mereka seperti ini. Itu kerjaan dari periode pertama Bupati Alor ini, Amandoro ini dia sampai periode sekarang ini. Begitu Pak Yus. Dan uangnya kami sudah kasih pulang di Pak Ongki Manape. Jadi dia merasa ada kekecewaan yang begitu besar kepada kami keluarga Joko. Karena tidak fair dengan apa yang sudah disepakati. Ini seolah-olah bahwa ada uang ada barang, jadi makanya dia akan menyesal. Oke, berarti waktu itu uang yang 50 juta itu langsung diantar ke tempat Pak Sius setelah Pak Sius meminta ke Pak Mela Takari ya, begitu ya? Iya, langsung diantar kasih. Jadi kasih bapak saya sudah kasih pulang di Pak Ongki Manape. Baik Pak Sius, saya kira apa yang Pak Sius sampaikan ini merupakan informasi yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Alor. Di samping itu juga menjadi informasi penting juga bagi aparat penegak hukum khususnya KPK dan Kejaksaan. Karena kemarin saya lihat di situ Pak Sius mereka sudah melaporkan juga kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada bulan Desember lalu, tetapi sesuai dengan informasi yang saya dengar sampai saat ini belum ada kepastian hukum terhadap apa yang disampaikan atau dilaporkan kepada Kejaksaan. Oleh sebab itu melalui media ini juga mau kami sampaikan kepada publik maupun kepada Pemda Alor bahwa kami di sini sementara menjalankan tugas pokok dan fungsi kami dalam hal berperan serta untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang kiranya di sini dapat juga membantu pemerintah Alor untuk kita bersinergi bersama-sama mengedepankan asas pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi itu sendiri. Tetapi apabila memang korupsi itu seyogyanya tidak terjadi di Kabupaten Alor, maka itu saya kira akan menjadi domainnya aparat penegak hukum, karena kami di sini tugasnya hanya memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang mana disampaikan oleh Pak Sius tadi, dan saya kira di situ Pak Sius juga siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah disampaikan kepada publik yang dapat juga dijadikan sebagai informasi awal untuk aparat penegak hukum khususnya KPK dan Kejaksaan. Baik Pak Sius juga saya berikan kesempatan untuk mungkin mau menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung terkait dengan adanya indikasi tipikor atau gratifikasi dan suap menyuap dalam hal pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Alor. Silakan disampaikan Pak Sius ya, biar di situ bisa didengar juga oleh para penegak hukum agar memang kalau hal ini perlu dilakukan penyelidikan ya mereka bisa melakukan penyelidikan, karena memang media kami ini pun kami upayakan untuk bisa menjadi saluran informasi yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta maupun Kejagung Republik Indonesia terkait dengan apa yang kami perbincangkan hari ini, karena memang apa yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Sius Djobo ini bersinggungan dengan dua institusi tersebut, yaitu Kejagung Republik Indonesia dan juga KPK RI di Jakarta. Baik, pada kesempatan ini juga saya memberikan ruang kepada Pak Sius untuk menyampaikan permintaannya langsung kepada Kejagung Republik Indonesia dan juga pimpinan KPK di Jakarta agar bisa mendapatkan atensi secepatnya dari apa yang Pak Sius sampaikan ini. Dan seusai Pak Sius menyampaikan permintaannya kepada pimpinan KPK maupun Kejagung Republik Indonesia, maka kami juga pamit undur diri dari pemirsa semua dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan lainnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa juga untuk membagikan berita ini kepada rekan-rekan lain apabila ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Alor, dan mari kita sama-sama mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berani jujur, berani untuk melawan korupsi. Terima kasih dan sampai jumpa. Silakan Pak Sius. Baik Pak Eli, saya secara pribadi saya meminta kepada Bapak Ketua KPK RI yang ada di Jakarta, tolong untuk memberikan perhatian khusus kepada kami yang ada di Alor ini, karena praktik dugaan korupsi di Alor ini terlalu sangat merajalela sekali dan terlalu ketara sekali untuk kami. Tetapi sampai saat hari ini untuk kami di rakyat Alor ini belum ada satu aparat penegak hukum yang memberikan satu hasil penyelidikan perkara yang sudah kami lakukan. Oleh karena itu kami minta dan memohon kepada Bapak Ketua KPK RI untuk memberikan atau membentuk tim khusus untuk turun ke Alor dan lihat sendiri setiap persoalan kasus yang terjadi di Alor ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau meminta dan memohon juga kepada Bapak Ketua KPK RI di Jakarta bahwa di dalam dunia Indonesia ini tidak ada satu orang yang punya kabar hukum. Oleh karena itu penegakan hukum dalam bukan korupsi itu, ada undang-undang yang mengatur tentang korupsi di Indonesia ini, tolong ditegakkan untuk semua manusia, baik itu swasta maupun yang terlibat dalam dinas atau anggota DPR atau apapun dia, tolong ditegakkan undang-undang korupsi itu kepada setiap orang. Dan juga kepada Bapak Kejaksaan Agung yang ada di Jakarta juga saya mohon bahwa sejak tanggal 6 Desember 2022 saya sudah melaporkan sejumlah perkara, dugaan kasus perkara yang kita sudah laporkan di Kejaksaan Tinggi Kupang. Tetapi sampai saat hari ini belum saya terima bentuk dari hasil penyelidikan penyidik yang ada di Kejaksaan Tinggi. Oleh karena itu saya minta kalau betul Bapak tolong memberikan perhatian kepada kami. Bapak Kejaksaan tolong memberikan, Bapak Kejaksaan Agung tolong berikan perhatian kepada kami yang ada di Alor ini, sehingga penegakan hukum khususnya dalam dugaan korupsi tentang Alor ini bisa terungkap transparan bagi kita semua. Yang masalah ini saja yang saya dapat sampaikan, saya dapat memohon kepada Bapak Kejaksaan Agung dan Bapak Ketua KPK untuk memberikan perhatian kepada kami. Seperti itu Pak.